Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn untuk pesan semesta Capricorn bulan Juni 2024. Bacaan ini untuk Sun, Moon, dan Rising Capricorn ya. Dan ini general reading, bisa cocok bisa enggak. Tapi aku rasa yang baik-baik harus diambil ya. Meja aku kotor banget habis ngegambar tadi. Oke, Capricorn. Ya, pesan semesta buat Capricorn Juni 2024. Oke. 7 kartu buat Capricorn dan nanti 1 kartu oracle ya. Terakhir kartu oracle-nya kalau mau closing. Oke. Capricorn. Oke, Six of Pentacles, Queen of Swords. Kelihatan nggak ya ini ya? Kartunya tuh agak warna gold gitu loh. Eight of Wands, Seven of Swords, Seven of Wands, King of Cups, Five of Swords. Oke. Oke, Capricorn, pesan semesta buat kamu di bulan Juni ada Six of Pentacles gitu. Jadi aku rasa apa yang kamu miliki saat ini harus benar-benar kamu syukuri. Ini bagian dari perjuangan kamu selama ini gitu. Dan aku rasa untuk urusan finansial, pekerjaan so far so good ya. Dan untuk tetap berada pada kondisi yang tetap stabil, aku rasa kamu perlu untuk sering memberi, donasi, sedekah itu sih. Jadi kamu mungkin di bulan Juni perlu untuk lebih bersedekah, berdonasi, dan yang paling penting adalah sedekah ke nomor 1 ke keluarga dulu, baru kemudian ke orang lain. Kalau kamu udah menikah, ya ke anak istri dulu, ke suami anak dulu, suami dan anak, kemudian baru ke keluarga ya gitu. Jadi perbanyak untuk sedekah supaya kamu lebih attract banyak money, attract banyak keberlimpahan, abundance ya. Oke. Which is aku rasa bagus loh buat kamu di bulan Juni ini. Oke, Queen of Swords. Mungkin kamu tipe-tipe yang idealis, tipe-tipe orang yang punya prinsip yang kuat gitu. Dan mungkin beberapa dari lingkungan kamu cukup pragmatis. Ada beberapa hal yang memang ini gue nggak bisa rubah nih gitu. Ya udah, tetap pada pendirian kamu. Kamu mungkin harus lebih kayak it's fine gitu, menjadi berbeda tidak masalah gitu. Jadi entah ini keputusan tentang apa, entah ini pilihan tentang apa, tapi jika kamu yakin atas hal itu, menjadi berbeda itu tidak masalah gitu. Karena kita mempunyai keunikan masing-masing. Aku dan kamu mungkin tidak sama, tapi mungkin ada beberapa bagian yang kita sama ya gitu. Dan aku dan kamu ya di sini mungkin punya keahlian yang sama, tapi karakter kita pasti berbeda. Jadi maybe kita sama-sama konseling nih, pasti ada gaya-gaya yang berbeda, pasti ada karakter-karakter yang berbeda gitu untuk pengajaran dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Jadi tidak masalah menjadi berbeda ya gitu. Dan mungkin kenapa ini aku bilang tadi soal idealisme, soal keunikan, soal identitas diri. Jadi mungkin kamu telah memilih atau sudah memutuskan atau sudah mengambil keputusan ya
Dan mungkin keputusan ini berbeda jauh dengan orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang di sekitar kamu. Ini tidak masalah. Semua orang di dunia ini punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, punya identitas diri masing-masing gitu. Jadi ketika A dan B ternyata identitasnya sama gitu. Let's say maybe guru, tentu akan berbeda kan karakter guru A dan guru B. Ya, pelukis tentu akan berbeda. Satu mungkin gaya abstrak, satu mungkin enggak, ya, macam-macam. Ya. Dan kamu harus mensyukuri apa yang kamu punya. Kamu harus mensyukuri apa yang kamu miliki sampai detik ini, ya, gitu. Tentang diri kamu, tentang apa yang bisa kamu lakukan, tentang semuanya. Kamu harus mensyukuri apapun yang kamu miliki saat ini, pencapaian meskipun baru sedikit, it's fine gitu. Di dalam rasa syukur itu banyak sekali keajaiban. Jadi semakin kamu ucap syukur, semakin kamu bersyukur atas kamu miliki, atas semuanya yang kamu capai gitu, Tuhan pasti akan kasih lebih untuk itu, ya. Jadi kita harus menerima dan bersyukur atas semua yang kita terima gitu, apapun itu, dari atas ke bawah, dari isi otak kita, dari pikiran-pikiran kita gitu. Kita harus syukuri itu. Oke, dan ada sword. Oke, ada seven of sword gitu. Maybe aku rasa kenapa ada seven of sword? Kelihatan ya? Kalau gini kelihatan. Seven of sword, jadi mungkin ya, aku rasa beberapa dari kamu mungkin sedikit, gak tahu kenapa, aku ngerasa gak mau kalah. Jadi mungkin gini, namanya kita bersosial ya gitu, dan orang punya kemampuan masing-masing, orang punya keahlian masing-masing, atau orang punya kekayaan finansial, status dan masing-masing. Tapi di sini aku ngerasa I don't know why gitu. Kamu ngerasa aku nggak mau kalah juga dengan mereka, dan aku nggak mau mereka sampai mengambil punya dan hakku gitu. Jadi gini, kalau ini aku tidak ingin mereka mengambil punyaku dan hakku, mungkin itu benar ya. Tapi kalau kamu khawatir ke atas ketidakmampuanmu atau iri dengan pencapaian orang, ini kurang bagus, dan mungkin ini yang harus dibuang ya, harus di let go ya. Kita memang harus melindungi apa yang kita punya, dan ini nggak salah gitu. Kita harus menjaga apa yang kita punya, dan ini memang nggak salah, memang kayak keharusan, memang kayak harus tanggung jawab kita ya. Tapi ketika kita melihat punya orang lain dan kita merasa iri, dengki, ini yang kurang tepat, ini yang mungkin harus dihilangkan. Karena balik lagi di awal aku bilang, semua orang punya jatahnya masing-masing, semua orang punya rezekinya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi tidak selayaknya kita membandingkan diri kita, membandingkan nasib kita dengan orang lain ya. Oke, ada seven of wands. Oke, mungkin di bulan Juni ini masih ada beberapa hal yang perlu kamu bereskan, perlu kamu atasi. Salah satunya adalah bagaimana kamu bisa menempatkan sesuatu yang prioritas dan tidak. Atau kamu harus punya set boundaries atas hal-hal yang nantinya mudah ngedistract kamu. Jadi kamu harus bisa nih menjaga diri kamu dari segala sesuatu ataupun dari seseorang ya. Ini segala sesuatu bisa, seseorang atau orang bisa, dimana yang nantinya hal itu bisa ngeganggu diri kamu. Kamu harus tahu nih,
hal ini itu baik atau enggak. Misalnya ini baik-baik aja, nggak ada masalah, aku nggak rugi kok gitu. Tapi kamu harus tahu tanggung jawab kamu hari ini itu apa gitu. Kalau ini bisa mengganggu aktivitas kamu, pekerjaan kamu, atau pikiran kamu, which is ini kurang tepat ya gitu, perlu dihus. Jadi terkadang kita tidak merasa terkadang kita merasa oke aja gitu, karena nggak ada yang dirugikan secara materi gitu. Tapi seringkali imaterial kita tuh terganggu, pikiran kita, emosi kita terganggu. Itu yang mungkin tidak disadari oleh kamu atau bahkan kita semua. Jadi ketika mungkin kita tidak rugi duit, tidak rugi waktu ya, yang sering kelihatan kan, kita nggak apa-apa. Tapi di saat kita rugi pikiran, ini yang jarang sekali disadari. Dan mungkin kamu harus tahu hal itu mungkin harus dijaga ya di bulan Juni ini ya. King of Cups dan Five of Swords, aku rasa kenapa sih hal ini seakan-akan penting Tuhan kasih tahu kamu, ini perlu diatur gitu, ini perlu diatasi, perlu di set boundaries ya gitu. Mungkin seringkali ini kamu gampang ke-trigger hal-hal yang tidak diinginkan, atau tiba-tiba kenapa mood swing dan lain sebagainya, lelah gitu, atau tiba-tiba ke-trigger ke distract hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi kamu harus menyadari mungkin kamu nggak rugi apapun, nggak rugi materi, nggak rugi diri, nggak sakit, nggak kecelakaan, tapi pikiran kamu itu yang kena. Jadi akhirnya fokus utama kamu terganggu, prioritas kamu keganggu. Jadi agak-agak wah kok sampai segininya gitu. Tapi ini bisa jadi ini tuh akar masalahnya ya. Oke, ada King of Cups. Oke, jadi bulan Juni ini aku rasa bulan yang bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan prestasi kamu ya gitu. Tadi aku udah bilang di awal, mungkin sering donasi dan sedekah gitu. Tapi ketika kamu nggak ada materi gitu, nggak ada budget yang cukup, kamu bisa pakai energi kamu bisa pakai hal-hal yang bisa kamu salurkan gitu, bantuan ya apalah gitu, up to you, yang sesuai dengan kemampuan kamu gitu. Bulan ini mungkin bulan yang ada peluang atau beberapa ada potensi dimana kamu mungkin sangat bisa naik level, bisa ngedapetin prestasi, bisa naikin prestasi, bisa aku rasa ya gitu. Jadi maybe di kantor kamu akan dapat reward dan lain sebagainya. Tapi itu tadi sih, ada hal-hal yang memang harus kamu beresin tadi. Intinya jaga vibrasi kita tetap positif. Ketika kita vibrasinya positif, kita akan gampang attract apapun yang positif pula gitu. Money itu termasuk positif. Kenapa jadi negatif? Itu karena mindset kita. Jadi ya maybe I can say that money is neutral energy. Jadi bisa negatif, bisa positif, tergantung diri kita, mindset kita. Ya, tapi kalau kita berada di vibrasi yang positif, uang itu hal-hal juga yang positif, menurut aku pasti akan kamu gampang attract-nya ke situ. Oke, ada Five of Swords. Oke, jadi mungkin ini ada, mungkin ini di lingkungan kamu atau keluarga atau teman yang kayaknya ada yang mungkin galau, ada risau, ada masalah gitu. Dan mungkin kamu tidak ingin ikut campur. Di sini nggak, it's fine ya kalau nggak mau ikut campur. Tapi di saat misalnya mereka membutuhkan bantuan kamu, ya coba kamu bantu sebisa mungkin. Tapi jangan sampai kamu kayak menjadi lilin ya. Jadi dia kasih sinar ke lingkungan, ke sekitar, tapi dia mati sendiri, habis. Ya, itu sih.
Oke, Capricorn, satu kartu oracle buat kamu. Jadi bulan ini bulan yang bisa bikin kamu naik atau punya prestasi yang lebih, tapi harus dijaga. Set clear boundaries, okay, right? Cocok kan? Empower yourself by setting limits, such as saying no to a request or socializing less. This kind of self-care create more respectful, healthy relationship. Jadi kamu harus punya set clear boundaries. Kamu harus punya batasan yang jelas, batasan yang tentunya sehat buat diri kamu. Ya, jadi kamu harus kasih batasan ke hal-hal atau request atau sosial yang itu tidak penting buat diri kamu, yang nantinya malah bikin distract, yang nantinya malah bikin fokus kamu amburadul. Ya, bisa soal bersosial, berteman, atau yes, sosial media. Harus bijak penggunaan itu. Ya, jadi biar nggak keseringan scroll, kamu harus punya batasan yang jelas untuk itu. Ya, jadi lebih fokus ke self-care kamu, ke respectful, ke lingkungan keluarga tadi aku bilang. Ya, kita lebih respect, lebih simpati, ya. Dan bangun healthy relationship dengan pasangan kita, dengan keluarga, itu mungkin jatuhnya akan sangat baik buat diri kamu di bulan Juni ini. Ya, ngebantu kamu tetap pada vibrasi yang positif dan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang joyful akan attract yang baik-baik pula, atau akan attract keberlimpahan, keberkatan. Ya, aku rasa kayak gitu. Oke, thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat ya ini buat Capricorn. Jadi itu tadi PR-nya, semoga bisa dimengerti. Aku berharap kamu tuh dengerin dari awal sampai akhir biar jelas ya. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.